Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut total sampah nasional Indonesia pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbat oleh sampah plastik. Peningkatan sampah plastik ini diakibatkan oleh gaya hidup praktis, sehingga pemakaian sampah plastik sekali pakai pun meningkat. Keseriusan dunia akan kerusakan lingkungan ditanggapi secara serius. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya konferensi COP21 atau Conference of Parties yang ke-21. C'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement. C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. C'est au nom de la justice climatique que nous devons agir. You are here today to write the script for a new future. I urge you to answer with courage and vision, and I count on your strong leadership and commitment to make this world better for all. Paus Fransiskus juga mengajak semua orang di seluruh dunia untuk dapat berpartisipasi akan aksi global yang terpadu dan segera melalui ensiklik Laudato Si. El cambio climático. En cierto momento sentí que tenía que decir una palabra, desde acá. Me reuní con algunos científicos y les pedí que delinearan bien los problemas claros. Después me reuní con un grupo de teólogos y le dije, ¿qué podemos decir sobre esto? Esto es grave. Y así nació Laudato Si. UAJY atau Universitas Atmajaya Yogyakarta atau Atma Jogja ya, menurut saya sangat spesial karena Atmajaya itu punya slogan yang sangat bagus. Jadi ada unggul, ada inklusif, humanis, kemudian berintegritas. Ya, Laudato Si itu saya dengar karena saya Katolik ya, saya tahu Pope Francis atau Paus Fransiskus itu menyebutkan itu sekitar tahun 2015 kalau tidak salah ya. Itu tentang bagaimana kita kembali ke alam, bagaimana kita merawat bumi, bagaimana kita melestarikan alam. Karena sebenarnya kita tinggal di bumi dan itu rumah kita. Kalau untuk di Universitas Atmajaya Yogyakarta atau Atma Jogja itu mulai tahun 2000 berapa ya? Mungkin sekitar 2015 atau bahkan sebelum itu, setiap mahasiswa baru selalu mendapatkan tumbler Atmajaya. Jadi ketika mereka mendapatkan tumbler itu mereka didorong untuk tidak menggunakan plastik ya. Jadi misalnya ada banyak minuman kemasan dalam bentuk plastik, mereka hanya pakai tumbler aja lalu tinggal merefill. Dan di Atmajaya sendiri sudah ada mesin seperti untuk air minum ya. Jadi pakai, dan itu gratis, hanya pakai koin aja, chip ya, ada chip. Tinggal dimasukkan, ada jatah 2 liter per hari kalau tidak salah. Eco-friendly mungkin memang saya soal tumbler memang menggunakan. Bahkan di Atmajaya ataupun di luar Atmajaya juga saya menggunakan. Contohnya seperti misalkan ketika saya pergi ke supermarket atau kemana, saya pasti akan pakai goodie bag. Iya. Gitu. Kalau tumbler, ya pasti itu. Karena kan di Atmajaya sendiri juga diberikan tumbler gratis. Jadi kita memang selalu menggunakan eco green ataupun yang tanpa beban plastik sih.
Kalau saya lihat sekarang di bumi ini juga udah terlalu banyak sampah di manapun. Bahkan kita ngelihat ke depan kampus pun juga pasti ada. Jadi menurut saya lebih baik kita sebagai manusia yang beriman juga, kita harus menjaga bumi ini sih. Kalau dari aku, dari the simple thing sih. Jadi kita bisa buang sampah pada tempatnya, terus kita bisa jaga lingkungan kita tetap bersih semuanya. Kemudian ya memang ya dari kegiatan-kegiatan yang aku sering ikuti kayak misalkan volunteer, mungkin aku sering dan senang untuk menanam pohon. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu cara untuk melestarikan lingkungan, khususnya bisa menambah oksigen lewat penanaman pohon seperti itu. Kalau dari aku lebih kayak kita sadar diri dulu deh. Kayak misalnya nggak mungkin kita cuman kayak nurutin orang, tapi kita juga punya kesadaran dari diri kita sendiri. Kita mau berkontribusi buat lingkungan yang lebih baik, itu dari diri kita sendiri. Jadi kayak gitu sih kurang lebihnya. Ya di kantin kan yang jualan kayak ayam geprek dan lain-lain, terus botol-botol aqua, misalnya jajanan-jajanan kecil itu masih pakai plastik semua. Saya kira bisa sih kalau Atma mau lebih serius ya untuk improve ini. Cuman memang harus dibikin peraturan yang lebih ketat biar orang-orang juga mau berubah lah. Gitu aja sih. Proyek itu kan maksudnya kayak membantu mengurangi pemakaian sampah plastik juga. Karena apalagi sekarang sampah udah numpuk di mana-mana. Kalau misalkan kita bisa mengurangi kan bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Kalau untuk yang seperti itu saya lihat ya jujur berbeda. Pertama dari yang pohon-pohon, di sini saya rasa lebih adem ya rasanya karena ada tanaman-tanaman. Terus kalau kebersihan iya sangat bersih dari semua lingkungan di kampus. Saya rasa semuanya sangat bersih. Terus yang bagian buat refill air itu ya, jujur saya juga sering pakai karena di semua sudut kampus itu ada dan saya sangat senang dengan keberadaan fasilitas itu. Kurang sosialisasinya aja sih, supaya mahasiswa jadi lebih tahu, terus mahasiswa jadi lebih sadar pentingnya tuh apa, supaya semuanya bisa jadi sama-sama lebih sadar, terus sama-sama menjalankan program ini. Iya, ada di kampus ini ada banyak tempat di setiap lantai, ada mesin untuk air, refill air. Atmajaya mungkin harus make awareness, raise awareness or sadar to about tentang the danger, risk about this plastic use and how we could be more ecological. Plastic is harmful for environment and kalau setiap orang tidak peduli tentang masalah ini, masalah akan besar nanti, menjadi besar dan kita mungkin tidak mengkontrol nanti. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Ya menurut saya di Atmajaya cukup baik. Pengelolaannya, sarananya sampah udah bersih, selalu bersih. Ada yang membersihkan. Ya mereka juga ikut menjaga kebersihan lingkungan di sini lah. Mereka juga membuang sampah pada tempatnya, nggak sembarangan gitu. Sekarang ini Atmajaya punya program untuk mengurangi sampah plastik dan menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan. Jadi Atmajaya sekarang ini lagi mempromosikan itu ke mahasiswa, ke para dosen dan lingkungan gitu. Memang di Indonesia termasuk urutan nomor 2 di dunia pengguna plastik terbanyak setelah Cina. Jadi sekarang ini limbah plastik itu yang jadi masalah utama untuk Indonesia. Jadi mungkin kayak industri-industri jadi lebih mengurangi penggunaan bahan plastik itu dikurangi dan kalau bisa mungkin pakai box atau yang mudah terurai untuk jangka waktu 5 atau 6 tahun bisa terurai karena kalau limbah plastik itu butuh puluhan tahun untuk terurai. Jadi dan mungkin ada industri-industri yang dari pemerintah setempat untuk membuat industri-industri yang bisa mendaur ulang plastik-plastik yang telah digunakan dan di teknik sipil sendiri
udah ada industri yang bisa mendaur ulang limbah plastik itu, menggabungkan ke aspal dan untuk buat jalan raya. Setiap mahasiswa harus sadar, karena dari pemerintah pusat juga udah kasih undang-undang segala macam lah. Sekarang setiap kampus pasti ada semua, tapi mungkin di Indonesia itu masih kurangnya kesadaran masing-masing. Jadi mulai dari mahasiswa, dari pokoknya komunitas sekalian, dan intinya orang-orang sekitar itu harus benar-benar sadar akan bahayanya limbah untuk masa depan negeri ini gitu. Jadi lebihnya itu mungkin mahasiswa harus sadar dan harus banyak-banyak belajar atau membaca tentang artikel-artikel itu, jadi kita bisa sadar bahwa oh ini benar-benar sangat tidak baik untuk masa depan kita gitu. So one thing I think is very good that they use like reusable plates and paper in the canteen and no plastic. So I was a bit surprised when I first went to the canteen. Yeah, that's a good idea. I think that the awareness needs to be raised more for how damaging plastic can be for the environment, and that it's just more environmental friendlier if the students bring their own plastic box or use like glass bottles, and because like in Indonesia plastic is available everywhere. Even like changing books, hard books into soft copy, like all students is getting an iPad, so like it's to minimize this paperwork, so everything will be online, like digital, to make that thing into digital, so which is really nice. And even like they provide tumbler like for students, so they don't have to buy bottled water, and it's also helped to reduce the wastage of plastics. Laudato Si. Laudato Si. In my department, one of the projects we're currently handling is going to communities to promote sustainable designs or sustainable architecture or green architecture. Harapan saya untuk Laudato Si di kampus di Atma Jogja ini adalah, pertama semua orang sudah sadar dulu, lalu itu apa, kemudian setelah sadar mereka melakukannya. Jadi misalnya sadar bahwa plastik itu harus dikurangi, harus tidak konsumtif, itu sudah tahu dulu, kemudian mereka melakukannya itu. Terutama kalau bisa Atma itu menjadi pionir untuk pengelolaan sampah ya, yang sangat mengkhawatirkan itu sampah dengan cepat bertambah, tapi pengelolaannya itu sangat-sangat lambat. Nah, semoga Atma Jaya bisa jadi eco-friendly campus, jadi apapun sampah yang ada di Atma diolah sendiri, tapi menjadi kompos atau menjadi sesuatu yang berguna, tapi untuk Atma Jaya tidak menambah sampah. Intinya tidak menambah sampah. Jadi sadarlah, karena bumi ini udah kasih kita kehidupan, jadi hargailah dia dan membuat dia lebih baik lagi. Maksudnya jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak alam. Jadi kita harus wajib menjaga, karena kehidupan selanjutnya itu kita tetap hidup di bumi ini.